Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama pagi hari ini kita siapkan hati. Kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama katakan, Tuhan terima kasih. Kalau pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami percaya semua bukan oleh karena kuat dan gagah, tapi semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Biar bersama pagi hari ini kami mau bawa setiap keberadaan kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau sama-sama menikmati kasih dan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian syukur buat setiap kebaikan-Mu. Kami bawa persembahan yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami pagi hari ini. Kami menaikkan setiap pujian dan syukur kami Tuhan. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kami bawa setiap pujian kami, katakan, berhenti kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Tak pernah berhenti, tak pernah berhenti kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sebab tidak pernah berkesudahan kasih setiamu atas hidup kami Tuhan. Dan kami naikkan pujian korban syukur. Terima kasih buat kasih setiamu. Oh, Kau satu-satunya pengharapanku. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami berseru. Sembah pujian kami bagimu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tak pernah berhenti kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu,
segalanya. Oh, tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Haleluya. Kami datang bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Engkau satu-satunya tempat pertolongan kami Tuhan. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Hanya di dalam nama-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang bawa setiap korban syukur. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya tempat pengharapan kami. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau, Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau, Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, Kau satu-satunya. Hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau, Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Amin. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Pagi ini kami bangun, kami rindu mencari wajah-Mu, mengerti kebenaran-Mu, dan kebenaran itulah yang akan menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, berbicara dan sampaikan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara, kita kembali berjumpa pagi hari ini dengan keadaan yang sehat ya. Atau walaupun ada yang sedang terbaring sakit, tetaplah bersyukur, tetaplah memuji Tuhan. Kita akan sama-sama ya merenungkan firman sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita. Dan saya percaya ya ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita akan melihat ya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan baca bersama hari ini firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang ketiga saudara.
Filipi pasal yang ketiga ayat yang ketujuh firman Tuhan berkata begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi, dan itu adalah firman Tuhan, ya, sebab dia menulis dengan pengurapan Roh Kudus. Dikatakan di sana, ya, dia berkata bahwa apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang menjadi keuntungannya Rasul Paulus dulu sebelum dia mengenal Yesus, saudara? Yaitu, ya, bagi dia membunuh orang Kristen, membunuh para pengikut Kristus, menganiaya orang percaya, ya, bahkan dia hidup di dalam dosa-dosa, itu adalah keuntungan. Tetapi ketika Tuhan menjamah dia, Tuhan menyelamatkan dia, dan Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepada Rasul Paulus, dia berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Dalam hidup manusia itu, ya, selalu manusia itu mau mencari yang namanya keuntungan. Ya, kalau rugi itu siapa yang mau, saudara? Sebelum Rasul Paulus mengenal Kristus, ya, ada hal-hal yang merupakan keuntungan bagi dia, ya, sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Dan ternyata itu adalah hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tetapi dikatakan di sana, ya, itu dianggap sebagai satu keuntungan. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ternyata, ya, ada hal-hal yang dirasakan oleh Rasul Paulus yang mengubah paradigma atau cara pandangnya, ya, tentang keuntungan dan kerugian, saudara, ya. Semua manusia itu pasti pengen cari sesuatu yang untung, ya, dan tidak mau rugi. Tapi kok bisa, ya, saudara, perjumpaannya dengan Kristus tuh mengubah paradigmanya. Apa yang merupakan keuntungan sekarang menjadi kerugian. Ya, berarti wow, luar biasa banget, ya, kehadiran Kristus dalam kehidupan Rasul Paulus itu sangat-sangat luar biasa. Ya, bayangkan ketika dia mengenal kebenaran, mengenal firman Tuhan, mengenal Kristus, apa yang dulu merupakan untung sekarang rugi. Bisa, ya, orang itu bertolak belakang seperti itu. Itu yang dinamakan berubah benar-benar 180 derajat. Ya, yang tadinya menghadap ke sana sekarang menghadap ke sini, saudara. Apa yang dulu merupakan keuntungan sekarang kerugian. Nah, harusnya setiap kita pun yang mengaku percaya ke Kristus, ya, mengaku mengenal Yesus, harusnya kita pun memiliki paradigma yang sama. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang tuh kuanggap rugi. Ya, contoh bagi saya, dulu saya suka, saudara, waktu belum mengenal Yesus, saya suka pergi keluar malam, ya, pulang tengah malam. Saya suka, ya, ada di luar melakukan hal-hal yang, ya, dulu saya merupakan keuntungan itu. Saya suka melakukan hal yang seperti itu. Tapi ketika saya mengenal Yesus, ya, semua itu, ya, merupakan kerugian. Saya menyadari, ya, kok saya dulu bodoh banget, ya. Kenapa hal-hal itu, ya, dulu saya suka, tapi sekarang tuh aduh kok bodoh banget, ya, dulu. Ya, dan saya juga banyak ketemu dan mendengarkan kesaksian orang-orang yang bersaksi mengenal Yesus dan hidup mereka diubahkan. Mereka juga cerita, aduh, ya, Bu, dulu buat saya itu merokok itu keuntungan. Pokoknya kalau nggak merokok itu rugi. Ya, pokoknya kalau, ya, sudah merokok itu rasanya bahagia. Pokoknya kalau merokok itu rasanya ini. Tapi sekarang, Bu, sejak saya mengenal kebenaran, sejak hidup saya di jamaah Tuhan sungguh-sungguh, aduh, ya, bodoh banget saya merusak tubuh saya, bait Allah ini sekian lama saya, ya, coba kalau dari dulu saya mengerti.
Artinya apa saudara? Kehadiran Kristus dalam hidup kita itu harusnya mengubah paradigma kita dan membawa sesuatu yang baru. Sangat rugi kalau kita ini mengaku mengenal Yesus, tapi ternyata kita masih hidup dengan paradigma yang lama dan kita tidak mengenal kebenaran Tuhan. Ya, dan dikatakan di sini Rasul Paulus berkata, apa yang dulu merupakan keuntungan sekarang kuanggap rugi. Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi di sini Rasul Paulus berkata malahan segala sesuatu, ya segala sesuatu itu kuanggap rugi. Artinya apa? Pengenalan akan Kristus itu lebih berguna dari segala-galanya. Orang yang mengalami Tuhan, orang yang mengenal kebenaran, orang yang dicelikkan mata rohaninya, dia akan berkata sama dengan yang Rasul Paulus bilang, malahan segala sesuatu itu rugi karena pengenalan akan Kristus itulah segala-galanya. Saudara, kita lihat di sini bagaimana saudara seorang yang dulu pembunuh, penghujat, penganiaya itu bisa diubahkan hidupnya 180 derajat. Dia mengalami Tuhan, menganggap semuanya rugi karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia daripada segala-galanya. Saudara, ya, dan dia berkata, oleh karena Yesuslah dia telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ya, semua yang kehidupan lamanya itu sekarang dianggap sampah. Semua dilepaskan, ya, dan supaya dia boleh memperoleh Kristus. Artinya dalam kehidupan Rasul Paulus itu yang ada hanya aku ingin mengenali Yesus lebih lagi. Aku ingin memperoleh Kristus dalam hidupku, ya. Biarlah itu juga ada dalam hati kita. Makanya saya mendengar juga banyak kesaksian saudara yang, ya aduh Bu, sekarang saya tiap pagi tuh bangun, ya, mencari Tuhan. Sekarang saya tiap pagi tuh bangun, ya, dengar mesbah syukur. Sekarang tiap malam itu saya di depan TV pengen mengerti, ya, hati Tuhan. Jadi saudara, ya memang itu akan kita alami. Orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan akan mengalami semua itu. Dan dikatakan di sana, ya, bahkan Rasul Paulus menganggap itu semua sampah supaya dia memperoleh Kristus. Ayat 9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan pada Kristus Yesus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, dia tahu dulu dia hidup dengan kebenaran-kebenarannya sendiri, dengan prinsip-prinsipnya sendiri. Sekarang, ya, satu kerinduan Rasul Paulus berada dalam Kristus bukan dengan kebenaranku tapi dengan kebenaran Tuhan. Saudara, ini sangat penting bagi kita semua. Hari ini mungkin kita menyebut diri kita Kristen, tapi apakah kita berada dalam Kristus itu dan kita tinggal dalam iman, kepercayaan kita pada Tuhan? Apakah kita hidup, ya, dengan kebenaran Kristus atau masih dengan kebenaran kita? Mari kita tinggalkan segala kebenaran kita mulai berpegang pada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin, dan itulah yang terbaik bagi hidup kita. Saya berdoa supaya kita semua terus mengalami pembaharuan dalam Kristus, ya, apa yang masih merupakan keuntungan bagi kita, hal-hal yang lama, dosa-dosa kita, mari kita buang supaya kita memperoleh Kristus dan pengenalan akan Tuhan, dan kita bisa berada dalam Yesus dengan kebenarannya dan bukan dengan kebenaran kita. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengajarkan kami akan segala kebenaran. Karena itu Tuhan, hari ini kami menyadari kami berada dalam Kristus, biarlah kami ada dengan kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kami lagi. Kami mau belajar hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kami mau mentaati Tuhan dan bukan mentaati atau mengikuti kebenaran kami sendiri. Kami mau melepaskan semua yang telah lalu di hidup kami. Karena itu kami butuh anugerah. Pegang erat tangan kami Tuhan. Tuntun langkah-langkah kami agar kami mampu. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau
bersamaku. Lebih lagi saudara katakan, Yesus pegang erat, pegang erat tangan. Kami tak dapat hidup Tuhan, dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan kami Tuhan, amin. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan untuk kami hidup di dunia ini. Apa yang dulu merupakan keuntungan, sekarang kami anggap rugi karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari segala-galanya. Topang terus kami di dalam kebenaran-Mu, topang terus kami dalam firman-Mu. Bawa kami Tuhan untuk hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Bawa kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Semua yang merupakan kebenaran-kebenaran kami sendiri, prinsip-prinsip kami sendiri, kami mau buang di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk hanya melakukan kehendak-Mu. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagi kami, sekarang kami anggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan lebih dari segala-galanya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Tuhan tuntun, Tuhan tolong. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terus mencari kehendak-Mu. Biarlah mereka menemukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka, dan kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu, melakukan hanya kehendak-Mu. Berkati setiap mereka yang bekerja, sekolah, kuliah, Tuhan tuntun sertai dimanapun berada. Perlindungan Tuhan sempurna bagi anak-anak-Mu. Engkau juga memberkati setiap mereka Tuhan yang sedang terbaring sakit. Biarlah kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Terutama hati yang gembira ada dalam hidup kami. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah bagi setiap mereka yang berulang tahun. Terima kasih Bapa. Juga terus memberkati Tuhan untuk setiap mereka dalam pergumulan yang berat. Biar mereka boleh keluar dari setiap pergumulan dan mengalami kemenangan di dalam Engkau. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas bangsa Indonesia. Tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah kemenangan demi kemenangan boleh kami alami di hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati kita dan tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai pagi hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus beserta memberikan kekuatan, kemenangan, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.